Halo rincang-rincang, pada hari ini saya akan menerangkan kalian untuk belajar bahasa Jawa. Sebagai warga negara Indonesia yang bersuku Jawa, lebih baik kita belajar sinau Jawa. Daftar di sini pun ada aksara Jawa, tembang mocopat, pewayangan Jawa, pidato Jawa, lan puisi Jawa. Tembang mocopat adalah karangan atau gabungan kata dengan patokan tertentu dan pembacaannya menggunakan penataan seni suara atau nada disertai susunan bahasa dan sastra. Susunan tembang mocopat juga diartikan sebagai tembang yang dilakukan 4/4 atau memiliki jeda pada setiap 4 suku kata dari suku kata lari dan suku kata selanjutnya sisa dalam tiap larinya. Mocopat lebih tepatnya adalah salah satu jenis tembang atau puisi. Dalam bahasa Jawa, mocopat merupakan salah satu karya sastra Jawa yang memiliki perjalanan sejarah panjang dan menjadi penyampaian pesan. Tentang mocopat juga sering ditemukan saat acara pertunjukan wayang, pentas karawitan, dan materi pelajaran bahasa Jawa. Simak pengertian dan contoh tembang mocopat dalam bahasa Jawa di bawah ini. Pengertian tembang mocopat Jawa. Tembang Jawa belair syair, gubahan dan kidung atau nyanyian. Kemudian mocopat adalah puisi tradisional dalam bahasa Jawa yang disusun dengan menggunakan aturan tertentu. Penulisan tembang mocopat memiliki aturan dalam jumlah baris, jumlah suku kata, ataupun sajak laris tiap baris yang guru gatra atau guru lagru dan guru wilangan. Dulu tembang mocopat disenandungkan tanpa menggunakan iringan apapun dan lebih mengutamakan pada makna yang terkandung dalam syairnya. Seiring perkembangan zaman, tembang mocopat disenandungkan dengan iringan gamelan. Dalam jurnal fungsi sosial kemasyarakatan, tembang mocopat karya puisi Sentosa. Ada pula yang berpendapat jika kata mocopat berasal dari kata maco cepat, atau artinya tembang mocopat cara membacanya cepat, tidak pelan, dan lagunya tidak banyak cengkok. Kemudian ada yang mengartikan kata mocopat adalah cara urwa dosok katarangan atau uraian kata berdasarkan kode ata-atik bunyinya, yaitu moco membaca 4/4, pembacanya 4/4. Maksud jika melakukan tembang itu jeda gatrau pertama jatuh pada wondo, yaitu suku kata yang keempat. Berdasarkan iramanya, mocopat juga diartikan sebagai akronim dari mopot, maksudnya jika melakukan tembang itu menggunakan birama atau pengenalan pada nyanyian atau silih perganti nada 4/4, yakni sanu birama berisi 4 suku kata. Lanjut. Pewayangan Jawa. Jika Anda penggemar dunia pewayangan, tertentu sudah tak asing dengan nama-nama karakter tokoh seperti Semar, Garing, Petro, dan Bagong. 4 tokoh jenaka kerap muncul dalam cerita pewayangan Nusantara, khususnya Jawa. Daftar tokoh wayang menampilkan nama tokoh-tokoh yang muncul dalam Wiracatara, Ramayana, dan Mahabharata yang seiring dimentaskan dalam pertunjukan wayang. Tokoh wayang memiliki kepribadian yang berbeda-beda sebagai gambaran kehidupan manusia di alam nyata. Dewi-dewi wayang. Dewi-dewi dalam dunia pewayangan sebagai merupakan dewi-dewi yang muncul dalam tradisi Hindu yang diadaptasi ke dalam wayang kulit, dan sebagian lari merupakan dewa-dewi tradisi Jawa. Seluruh dewa-dewi dimulai dari Nabi Adam dengan urutan Sang Hyang Adama atau Nabi Adam, Sang Hyang Sita, Sang Hyang Nurcahya, Syed Anwar. Dalam hal ini, Sang Hyang Nurcahya ialah dewa pertama yang menurunkan para dewa-dewi di segala penjuru bumi, termasuk dewa-dewi dalam tradisi Hindu maupun Jawa. Era Ramayana. Tokoh-tokoh Ramayana dalam budaya pewayangan Jawa diambil diadaptasikan dari mitologi Hindu di India, yaitu seperti Anggada Anila, Citra Dharma, Citra Sermi, Citrawati, Hanuman, Dasarata,
Indrakasipun Jatayu dan Wisrasrawa. Kemudian ada di era Mahabharata. Tokoh era Mahabharata dalam budaya pewayangan Jawa diambil dari adaptasi dari kitab asli, kitab Mahabharata, yang merupakan kitab peradaban Hindu. Namun sebagian tokoh merupakan hasil tokoh kreasi penjaga Jawa. Pada era Mahabharata dimulai dari leluhur Pandawa dan Korawa sampai dengan putra-putranya. Lanjut. Kemudian kita akan belajar aksara Jawa. Aksara Jawa merupakan aksara yang digunakan sebagai sarana penulisan pada zaman dahulu. Aksara ini juga disebut dengan Hanacaraka, Carakan, dan Dinta Wajanjana. Tidak diketahui secara pasti kapan aksara Jawa mulai dikenal dan digunakan untuk menyebar informasi. Sebelum berkembang menjadi Hanacaraka, aksara ini lebih dikenal sebagai aksara Jawa kuno menurut jumlah penelitian paleografi di Indonesia. Aksara Jawa merupakan aksara yang digunakan sebagai sarana penulisan pada zaman dahulu. Aksara ini disebut juga dengan Hanacaraka, Carakan, dan Desa Winarja. Lanjut. Pidato Jawa. Pidato Jawa surasa basa. Isi dari pidato misalnya jika di pidato membahas mengenai pentingnya berwirausaha, maka isi pidato ada manfaat dan kelebihan menjadi wirausaha dan alasan harus berwirausaha. Kedua, ada wiragate atau kesimpulan. Kesimpulan dalam pidato setelah menyampaikan pembahasan bisa dengan memberikan motivasi kepada para hadirin. Contoh, dalam pidato tentang wirausaha, maka diberikan motivasi mendorong semangat para hadirin untuk berwirausaha. Pangarep-ngarep atau harapan. Harapan yang disampaikan kepada para hadirin. Contoh, menyampaikan harapan kaum muda semakin banyak yang mulai wirausaha. Busana atau penutup. Salam yang mengakhiri pidato. Pidato salam penutup untuk hadirin, untuk para hadirin. Lanjut. Puisi Jawa. Struktur pada teks keguritan terbagi menjadi dua macam, yaitu struktur fisik, merupakan unsur yang dapat terlihat terdiri dari diksi, imajinasi, konkret, majelis, tipografi, juga terverifikasi. Struktur fisik, unsur yang terlihat terdiri dari batin yang merupakan suatu unsur yang tidak tampak langsung pada cerita tersebut seperti perasaan, tema, juga amanat. Pembahasan. Keguritan merupakan sebuah puisi yang biasanya disampaikan dalam bahasa Jawa. Keguritan dapat berisi ungkapan perasaan dan juga pikiran. Pengarangnya dengan berbagai imajinatifnya. Ciri dari keguritan antara lain, jumlah pada baris atau gatra biasanya tidak tetap. Setiap baris terdiri dari suku kata. Pada bagian akhir kata biasanya bersuara sama. Geguritan biasanya diawali dengan kata sun gegurit yang berarti aku mengarang. Pada struktur fisik geguritan terdapat 1. Diksi, pemilihan kata yang digunakan pada geguritan. 2. Imajinasi, susunan kata yang bisa mengungkapkan pengalaman indera. Kata konkret, kata yang mempunyai makna yang dapat dirasakan. Majas atau bahasa kiasan. Verifikasi ritme atau ritma juga metrum. Tipografi, susunan bait atau juga kalimat. Unsur yang ada pada struktur batin antara lain tema, pokok pikiran dan dari cerita, nada, ton yang dapat digunakan pengarang untuk bercerita, perasaan, ungkapan, sikap oleh pengarang, amanat gagas yang mendengar para geguritan yang disusun oleh pengarang tersebut. Lanjut. Frameless audio visual. Piro, waktu ini piro? Sekian kita belajar tentang beberapa hal dalam bahasa Jawa. Semoga kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mendengar dan menyimak.
pembelajaran dari saya. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.